servis iPhone dulu deh di sosmed. Wah, ini dia. Aku voice call ah. Halo, jasa servis iPhone, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini iPhone aku tiba-tiba mati. Aku nggak ngerti kenapa. Padahal nggak kejatuhan atau kena air. Bisa dibantu? Tentu, posisi kamu di mana? Kamu bisa datang aja ya ke apartemen Sudirman. Nanti aku kirim alamatnya via chat. Baiklah, nanti kasih tahu aja jam berapa ya kalau kamu bisa untuk aku kunjungin. Saat itu Mia belum tahu apa yang baru saja ia percayai untuk memperbaiki HP-nya adalah orang yang akan mengubah hidupnya dalam cara yang paling mengerikan. Makasih udah mau datang. Aku beneran gak ngerti kenapa HP ini mati. Tenang aja, biasanya sih cuma error setelah update. Aku lihat dulu ya. Iya boleh, silakan duduk. Kamu sering ngerjain ginian? Bisa dibilang gitu sih, aku suka utak-atik elektronik dari dulu. Bukan kerjaan utama sih, tapi cukup buat nambah pemasukan. Hahaha, keren juga. Aku sih nggak ngerti sama sekali soal begituan. Makanya ada aku. Wah, ada foto file yang udah dihapus nih. Filenya foto-foto. Kayaknya foto Ina Inu imut-imut gitu deh. Aku pindahin dulu deh ke flash disk. Nah, coba nyalain. Harusnya udah normal lagi. Wah, makasih banget Tommy. Aku kira bakal mati total selamanya. Jangan lebay gitu. Tapi ya untung gak kena hardware-nya. Di saat Mia merasa aman, Tommy justru baru memulai permainannya. Ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di tangannya. Oke, kalau gitu aku pulang dulu. Oh iya, berapa biayanya? Ah, gratis buat kamu mah. Wah, serius? Nggak ada orang yang baik hati gini zaman sekarang. Kadang kita nggak butuh alasan buat berbuat baik. Siapa sih? Kalau nggak mau foto kamu tersebar, kita harus ketemu lagi malam ini. Ini nggak mungkin. Ini mustahil. Foto itu kan yang waktu itu aku kirim ke mantan dan juga sudah aku hapus. Gimana dia bisa dapat foto itu? Mustahil banget. Untung nggak ada yang lihat. Saat itu Mia sadar malam kemarin bukan hanya tentang memperbaiki HP, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jangan coba-coba buat kabur. Aku udah tahu segalanya. Apa? Kenapa aku bisa terjebak dalam situasi ini? Aku udah nunggu kamu loh cantik. Ayo masuk. Aku di sini. Sekarang hapus fotonya. Kok buru-buru banget sih? Duduk dulu sini kita ngobrol. Sini sayang, aku nggak gigit kok. Aku nggak ada waktu buat ini, Tommy. Aku cuma mau kamu hapus semua foto itu. Hapus? Emangnya aku bakal sebodoh itu, Mia? Aku udah susah payah buat dapet sesuatu yang menarik. Masa aku buang gitu aja? Ya sesuai kata kamu malam itu, nggak ada yang gratis kan? Anggap aja ini biaya servis iPhone kamu waktu itu. Saat itu Mia sadar negosiasi bukanlah pilihan. Ini bukan sekedar ancaman, ini permainan dan ia adalah pionnya. Aku mohon, aku nggak mau semua orang tahu. Aku bisa hapus, tapi pasti ada harga yang harus kamu bayar kan? Berapa? Aku bakal bayar berapapun yang kamu mau. Bukan uang yang aku mau, Mia. Tolong jangan lakuin ini ke aku.
Udah 2 jam aku otak-atiknya HP, tapi malah kagak nyala. Nah, ini dia nih aku cari, jasa servis iPhone, hehehe. Dila tidak tahu apa yang terjadi pada Mia. Ia hanya tahu bahwa ia butuh seseorang yang bisa memperbaiki HP-nya. Errornya gimana kalau boleh tahu? Kayaknya ngehang gitu. Tiba-tiba mati, terus nggak bisa nyala lagi. Hahaha, kayaknya kerjaan kayak gini cocok banget buat kamu. Ya bisa dibilang gitu. Aku suka ngoprek sejak lama. Wah, udah nyala tuh. Ternyata si Dila ini punya rahasia juga ya. Bagi Tommy, setiap HP bukan sekedar perangkat elektronik, tapi kotak rahasia yang bisa dibuka kapan saja. Udah, nih coba cek. Harusnya udah normal lagi. Makasih ya, berapa biayanya? Gratis kok. Wah, makasih ya. Sama-sama. Hah, kalau nggak mau videomu tersebar, kita harus ketemu besok malam. Kalau dia bisa dapat video itu kan video yang aku kirim ke mantan. Tapi kan udah aku hapus. Kalau dia bisa dapat. Berbeda dengan Mia, Dila tidak langsung menyerah. Sial, siapa orang ini? Tukang servis HP. Aku baru pertama kali pakai jasanya. Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Kita harus lapor polisi. Terus kalau dia makin nekat, aku takut. Aku takut videoku kesebar, hidupku bisa hancur. Kalau kamu diem aja, dia bakal terus-terusan ngelakuin ini. Jangan coba-coba buat kabur. Aku udah tahu segalanya. Saat itu Dila sadar dia tidak bisa lari, tapi dia juga tidak akan diam. Kita harus cari cara lain. Aku nggak mau jadi korban dia. Berbeda dengan Mia, Dila masih punya harapan dan ia berniat mempertahankannya. Yuk, kita rekam podcast lagi. Pasti ada penggemarku udah pada nunggu nih. Hehehe. Siapa sih spam chat begitu? Tolong, aku butuh bantuan. Aku korban pemerasan. Apalagi ini? Aku biasa menerima banyak pesan setiap hari. Ada yang curhat soal masalah pribadi, ada yang sekedar minta perhatian. Dia punya fotoku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku takut kalau orang lain sampai lihat. Video pribadiku ada di tangan tukang servis. Aku nggak mau itu sampai kesebar. Aku butuh bantuan untuk menghadapi dia. Aku udah minta coba hapus semuanya, tapi dia masih terus mengancam aku. Baiklah, aku bakal telepon mereka berdua supaya saling cerita juga. Halo? Aku ngerti, aku di sini buat dengerin kalian. Kita cari jalan keluar bareng-bareng ya. Aku nggak tahu harus ngapain, Kak. Dia ngajak aku ke hotel, bilang kalau aku nggak nurut dia bakal nyebarin semua fotonya ke semua orang. Aku takut banget. Aku turutin semua mau dia di hotel waktu itu. Aku udah coba cari bantuan. Aku lapor polisi, tapi katanya nggak cukup bukti. Apa aku harus nunggu semuanya tersebar dulu baru bisa dianggap serius? Mereka bilang nggak cukup bukti. Maksudnya gimana? Aku cuma bisa kasih chat nomor si orang stres itu, tapi dia pakai akun palsu ternyata. Polisi bilang kalau belum ada tindakan nyata, mereka nggak bisa bantu. Aku nggak ngerti harus sejauh apa supaya mereka sadar ini bahaya. Kalian tenang dulu, aku bakal cari cara buat bantu. Aku kenal seseorang yang bisa kita ajak ngobrol. Nanti aku hubungi lagi ya. Oh sayang, kenapa tiba-tiba nelpon? Aku lagi nyusun berita nih. Andre, kita ada masalah besar. Ada 2 cewek yang kena pemerasan digital. Kasus ini bukan main-main, Andre. Coba ceritain lebih detail. 2 orang korbannya, Mia dan Dila. Mereka diancam pakai foto-foto dan video pribadi mereka. Bahkan si Mia ini udah diajak ke hotel. Pelaku pakai akun palsu. Mereka udah coba lapor, tapi polisi bilang bukti nggak cukup. Mereka punya riwayat chatnya enggak? Iya, tapi nggak cukup buat bikin laporan.
Aduh, sistem kita ini masih lambat kalau soal kejahatan digital kayak gini. Kita butuh lebih dari sekedar chat buat bikin kasus ini jalan. Itu yang bikin aku khawatir. Kalau mereka nunggu sampai foto-fotonya beneran tersebar, itu bakal terlambat. Oke, gini deh, kita kumpulin semua bukti yang mereka punya dulu. Screenshot chat, nomor si pelaku, semua yang bisa kita ambil. Aku bakal coba hubungi kenalan di divisi cybercrime. Itu ide bagus. Bagus, malam ini kita atur pertemuan. Kita bahas langkah untuk selanjutnya. Oke, aku bakal atur semuanya. Kita nggak bisa diem aja. Aku udah capek hidup dalam ketakutan. Tapi dia punya foto-foto kita. Kalau dia makin parah gimana? Kita nggak bisa biarin dia terus melakukan ini. Kita harus kumpulin bukti. Kita harus bikin strategi. Kalian punya bukti chat atau ancaman yang dikirim sama dia? Coba kasih lihat. Itu bisa jadi bukti awal. Dia pikir kita bisa dipermainin gini aja. Aku takut kalau dia malah nyebarin semuanya. Pesan-pesan ini cukup buat kita bergerak. Aku punya ide bagus. Kita bisa jebak dia. Aku bakal bantu nyebarin cerita ini di platformku. Kita kasih tekanan publik biar dia nggak bisa seenaknya. Kalau itu malah bikin dia makin gila. Makanya kita harus atur strategi. Bukan cuma nyebarin cerita, tapi juga nyiapin bukti yang kuat. Kita buat dia nggak punya celah buat kabur. Aku nggak akan biarin dia menang. Aku udah cukup takut selama ini. Oke, kita harus gerak cepat sebelum dia makin berani. Aku bakal susun skenario buat jebak dia. Mereka semua pikir bisa lepas dari aku. Mereka nggak tahu kalau aku pegang kendali penuh. Ini semua adalah harta karun bagiku. Halo, siapa ya? Kak, aku nggak tahu harus ngapain. Aku takut banget, HP aku dicuri. Aku takut dataku dipakai buat yang enggak. Santai aja dek, kakak bisa bantu kamu. Kamu ingat kan email dan password di HP itu? Nanti aku yang urus. Aku bisa hapus semua data itu lewat email. Iya kan, nanti kasih tahu ya. Tapi aku kasih email sama password ke kakak nanti. Nah kakak jangan sebarin kalau bisa akses data di HP aku itu. Tentu aja, kakak selalu bisa untuk dipercaya. Iya kan, nanti aku kirim alamatnya ke kakak buat ketemuan ya. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Ini nggak mungkin. Mereka nggak bakal berani ngapa-ngapain lah. Kan semua foto dan video ina-inu mereka ada di aku. Lebih baik sekarang aku temuin korban aku selanjutnya deh. Kamu yang hubungin aku kan, yang katanya HP-nya hilang. Yuk ceritain gimana kronologinya. Aku udah lama nunggu kamu, Tom. Nunggu aku? Kayak aku orang penting aja. Jadi ini jebakan atau gimana? Aku cuma mau tahu berapa banyak korban yang udah kamu jebak. Kok jadi kayak interogasi gini? Aku pikir kita bakal ngobrol santai. Aku gak ada waktu buat basa-basi, Tom. Aku tahu semuanya. Jadi kamu yang ngerancang semua ini. Kamu pikir kamu gampang buat bisa jebak aku? Tommy, kamu ditangkap. Lepasin saya. Kalian gak punya bukti apa-apa. Bukti, aku pikir kamu baru saja kasih kita semua yang kita butuhin. Semua bukti udah cukup. Kamu gak bakal bisa lari lagi, Tommy. Kalian pikir aku bakal tinggal diam? Kamu pikir kalian bakal diam aja selama ini? Kamu gak ngerti gimana sih dihancurin kayak gini? Mereka ini semua korban-korban kamu. Mereka sudah melapor. Kamu akan dihukum sesuai dengan kejahatan kamu. Tommy, permainan kamu udah selesai. Malam ini kita nggak cuma ngobrol, kita menyuarakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita pribadi. Malam ini kita berbicara tentang keberanian.
Aku nggak pernah bayangin aku bakal duduk di sini dan cerita langsung. Dulu aku pikir aku harus simpan semuanya sendiri. Takut kalau orang tahu, takut kalau aku malah disalahin. Aku juga, aku pikir kalau aku diem aja semuanya bakal hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata enggak, rasa takut itu malah makin besar. Dan itu yang sering terjadi. Kita selalu diajarkan buat diam, buat menyembunyikan luka kita. Tapi malam ini kita ubah itu. Kita kasih tahu dunia kalau mereka yang jadi korban gak sendirian. Aku cuma berharap gak ada lagi korban kayak kami. Dan kalaupun ada, mereka harus tahu kalau mereka gak sendirian. Itu kenapa kita ada di sini. Kita semua punya suara dan suara kita penting. Kita hidup di dunia digital di mana semua bisa diabadikan, disebarkan, dan disalahgunakan dalam hitungan detik. Tapi itu bukan alasan buat kita menyerah. Kalau kita terus diam, mereka yang jahat akan terus merasa di atas angin. Tapi kalau kita bersuara, kita bisa mengubah banyak hal. Aku gak mau ada yang ngalamin ini lagi. Aku juga, aku gak mau ada yang ngerasa sendirian kayak yang aku rasain dulu. Kita ada di sini buat kasih tahu mereka yang masih takut kalau mereka nggak sendiri. Dan kalau kalian nonton ini sedang mengalami hal yang sama, kalian bisa cari pertolongan. Jangan pernah merasa sendirian. Kita semua punya suara dan sekarang saatnya dunia mendengar. Berhati-hatilah dengan HP-mu. Walau datanya sudah dihapus, itu masih bisa dikembalikan.